Nabi at saka na bintanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Izin Stitch yang punya channel Masya Allah Tabarakallah ya. Ribuan orang bersahadat. Judul daripada video ini bosan menuhankan manusia, nabi utusan Allah, mereka bersahadat. Artinya mereka menyadari kesalahannya, memilih iman. Baik, di dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna ibnu Isa ibna Maryam Abdullah Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah. Aku bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah hamba Allah, Rasulullah. Lebih kurang begitu maknanya ya. Intinya kita mengimani bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman ketika Nabi Musa alaihissalam diutus, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah Tuhanmu, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku, untuk mengingat aku dirikanlah sholat. Jadi sebaik-baiknya ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT Sang Pencipta adalah dengan melaksanakan sholat. Nah, di dalam syahadat tadi dapat kita lihat bahwa mereka bersaksi bahwa Isa Al-Masih adalah hamba Allah, utusan Rasul Allah. Artinya apa? Mereka menyadari bahwa selama ini mereka menganggap Al-Masih itu Tuhan. Sebagaimana ditentang atau dijelaskan, diluruskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Maidah ayat 72 misalnya. Laqad kafarul lazi naqulu innallaha masihubnu Maryam. Sungguh kafirlah, kata Allah, barang siapa mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih. Jadi mereka sudah menyadari bahwa itu tidak benar. Dan ini Allah SWT meluruskan. Wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah untuk menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang diserukan atau diperintahkan oleh Al-Masih atau Isa putra Maryam, hamba Allah, Rasul Allah. Di dalam lanjutannya dijelaskan, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, seperti tadi Allah melarang menyembah Al-Masih, yang mereka anggap Al-Masih itu adalah Allah sendiri. Maka lanjutan ayat ini dikatakan haram surga bagi mereka yang menyembah selain Allah. Itulah intinya. Artinya apa? Semua manusia itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk satu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka barang siapa menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, haram surga bagi mereka. Ini perlu kita sadari bagi orang-orang yang belum beriman kepada agama Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemana kalau diharamkan surga? Wa ma'wahun nar wa ma lizolimina min ansor. Dan tidak ada penolong, kata Allah,
bagi mereka. Tidak ada penolong kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sahabat semuanya, khususnya yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajak, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Muhammad, jika memang mereka ingin selamat, jika memang mereka mencintai Allah, Tuhan sebagai pencipta, ya, maka ikutilah aku, ikutilah sabda-sabdaku, ikutilah ajaranku, ikutilah petunjukku, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka jelas sekali. Dulu Allah SWT juga berfirman, wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rusulah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya Allah SWT mengutus rasul atau nabi untuk setiap umat untuk menyerukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk melarang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah. Di antara mereka, kata Allah, ada yang diberi petunjuk, diberi hidayah, karena mereka mengikuti ajaran setiap nabi yang diutus pada zamannya. Maka kebanyakan dari mereka diberi hidayah karena mengikuti ajaran nabi, percaya, beriman kepada nabi, apa yang dikatakan nabi mereka ikut. Dan kebanyakan dari mereka mengingkari. Contoh, Nabi Ibrahim, berapa banyak orang yang mengingkari, termasuk ayahnya, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, banyak sekali ayat-ayatnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah selain kepada Allah. Ya. Sementara ayahnya menyembah berhala, bikin patung untuk dijual, dan mereka jadikan Tuhan. Nabi Musa alaihissalam itu juga. Maka kata Allah, pasiru fil ardi panzuru kaifa kana kibatul mukazzibin. Berjalanlah kalian ke penjuru dunia untuk melihat apa yang terjadi kepada hamba-hamba, kepada umat yang mengingkari Allah, yang memusuhi Nabi. Ada Nabi, ke setiap mereka olok-olok, mereka benci, mereka caci, mereka musuhi, bahkan ada yang mereka bunuh. Seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam, dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu membunuhnya karena Allah perdayakan mereka dengan seseorang yang ingkar kepada Nabi, angkat ke langit dan diserupakanlah orang yang mengingkari, yang mengkufuri Nabi, sehingga dia dibunuh oleh orang-orang di zamannya. Wa ma kafaru wa ma karu wa makarullah wallahu khairul makirin. Sebaik-baiknya tipu daya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun tipu daya manusia akan Allah balas. Maka mari baca sejarah. Sebaik-baiknya sejarah lengkap di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Dari mana Rasulullah tahu kalau bukan dari Allah SWT? Ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi, dia tahu ini kejadian pada zaman Nabi Adam dan lain sebagainya. Semoga menjadi motivasi untuk kita mencerna
iman kita. Assalamualaikum, selamat malam.